Pemirsa, kawasan Puncak Sabtu malam kembali ramai oleh warga yang ingin berwisata di akhir pekan. Polisi pun menerapkan aturan satu arah untuk mengurai kepadatan di waktu-waktu tertentu. Arus lalu lintas di Simpang Gadok Puncak Bogor kembali ramai. Bukan hanya kendaraan dari kawasan Puncak, kendaraan plat B dari Jakarta pun meramaikan kawasan Puncak. Mengantisipasi kemacetan, polisi memberlakukan kebijakan satu arah. Pada pukul 7 pagi diberlakukan satu arah menuju Puncak dan pada pukul 2 siang satu arah menuju Jakarta. Namun meski ramai, tidak sampai menimbulkan kemacetan. Kepadatan hanya terjadi di persimpangan dan beberapa objek wisata saja. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta telah memindahkan Car Free Day ke 32 lokasi baru tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Jika warga ingin beraktivitas di acara tersebut, wajib mentaati protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan menggunakan masker. Pemindahan area hari bebas kendaraan atau Car Free Day di Jalan Sudirman Tamrin berdasar evaluasi CFD di masa PSBB transisi Minggu 21 Juni lalu. Selain banyaknya kerumunan warga, rapid test COVID-19 terhadap 350 pengunjung mendapatkan 2 orang reaktif. Kegiatan olahraga pada 32 kawasan khusus pesepeda. Jadi namanya 32 kawasan ini bukan kawasan hari bebas kendaraan bermotor atau kawasan CFD, tetapi namanya adalah 32 kawasan khusus pesepeda. Berbeda dengan pelaksanaan CFD. Jika di pelaksanaan CFD kita melakukan pengukuran terhadap kualitas udara dan kualitas lingkungan, tetapi saat ini tidak, karena memang pembukaan 32 ruang publik ini tujuannya adalah ingin sekaligus menjadi ajang edukasi buat warga Jakarta yang pada 3 periode waktu pelaksanaan PSBB kemarin sudah begitu disiplin menjalankan protokol kesehatan secara individu, belum secara kolektif. Di Jakarta Pusat ada 8 ruas jalan yang jadi lokasi baru Car Free Day, yakni Jalan Suryo Pranoto, Jalan Percetakan Negara 2, Jalan Pejagalan Raya, Jalan Paseban Raya, Jalan Zamrud Raya, Jalan Amir Hamzah, Jalan Pramuka Sari 1, dan Jalan Todano. Di Jakarta Barat juga ada 8 jalan, yakni Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Huruk, Jalan Puri Harum, Jalan Puri Ayu, Jalan Puri Elok, Jalan Puri Molek, Jalan Puri Ayu 1, dan Jalan Puri Molek 1. Sementara di Jakarta Utara, CFD akan digelar di Jalan Danau Sunter Selatan, sisi inspeksi Kali Sunter Rawabadak Selatan, Jalan Kelapa Hibrida Sukapura, Jalan Pulau Maju Bersama, Jalan Benyamin Sueb, dan Jalan Arteri Pegangsaan 2. Di Jakarta Timur, CFD digelar di Jalan Pemuda, Jalan R.A. Fadilah, Jalan Inspeksi Kanal Banjir Barat, Jalan Raden Inten, dan Jalan Bina Marga. Di Jakarta Selatan, CFD digelar di 5 lokasi, yakni Jalan Layang Nontol Antasari, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jalan Tebet Barat Dalam Raya, Jalan Kesehatan Raya, dan Jalan Cipete Raya. Car Free Day Minggu 28 Juni 2020 dimulai pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain penyebaran kawasan CFD, jam operasional area GBK pada hari Sabtu dan Minggu pun dibatasi. GBK dibuka hanya pada pukul 5 pagi hingga 12 siang, kemudian lanjut lagi dibuka pukul 4 sore hingga setengah 7 malam. Manajemen GBK menerapkan beberapa protokol kesehatan bagi warga yang akan berkunjung ke kawasan Gelora Bung Karno pada pembatasan sosial berskala besar transisi di DKI Jakarta. Salah satunya penerapan jam operasional. Untuk jam operasional, GBK dibuka dari pukul 5 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Namun khusus untuk wilayah Ring Road, hanya dibuka dari pukul 5 hingga 18.30 waktu Indonesia Barat.
Setiap 1 jam, warga yang ada di dalam GBK dibatasi maksimal berjumlah 1.000 pengunjung saja. Pemirsa, Pasar Gembrong Baru Cempaka Putih Jakarta Pusat ditutup setelah 4 pedagang terkonfirmasi positif COVID-19. Sementara itu di Pasar Kampung Ambon Jakarta Timur, petugas gelar disinfeksi setelah pasar ditutup 3 hari karena ada pedagang yang terpapar COVID-19. Pasar Gembrong Baru Cempaka Putih Jakarta Pusat ditutup sementara oleh pengelola setelah 4 pedagang terkonfirmasi positif COVID-19. 4 pedagang diketahui positif setelah menjalani swab dan rapid test petugas Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat beberapa hari sebelumnya. Namun beberapa pedagang ada yang mengaku tidak mengetahui penutupan pasar sehingga mereka tetap berjualan di area samping pasar. Banyak yang protes, ya kecewa, ya yang kayak kita ya kecewa, orang-orang juga pada banyak yang kecewa juga sih. Soalnya kan nggak informasi dari 2 hari yang akan datang atau 2 hari yang sebelumnya begitu. Setelah 3 hari tutup karena ada pedagang yang positif COVID-19, petugas melakukan disinfeksi menjelang dibukanya kembali Pasar Kampung Ambon Jakarta Timur. Rencananya pasar akan kembali dibuka hari ini. Tujuannya kita lakukan penyemprotan ini karena akan dibukanya kembali ya. Jadi kita sterilkan lingkungan pasar karena ada beberapa pedagang yang terpapar. Ya semoga ini tidak ada lagi penambahan yang terpapar dan semuanya kembali normal. Sebelumnya, 9 orang pedagang di Pasar Kampung Ambon Jakarta Timur dinyatakan positif terpapar COVID-19. Pihak pasar menutup aktivitas di Pasar Kampung Ambon. Selain itu, para pedagang yang dinyatakan terpapar COVID-19 wajib isolasi mandiri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kota Surabaya membenarkan kabar Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Surabaya yang meninggal akibat terpapar COVID-19 setelah sebelumnya dirawat akibat demam berdarah. Oleh karenanya, Pemkot Surabaya langsung mensterilisasi lingkungan sekolah dan menggelar rapid test massal bagi guru dan pegawai di sekolah tersebut. Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Surabaya Budi Hartono dibenarkan meninggal akibat terpapar virus COVID-19. Budi sempat dirawat intensif di rumah sakit akibat demam berdarah. Meninggalnya Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Surabaya akibat COVID-19, Pemkot Surabaya kemudian melakukan tracking atau pelacakan dan rapid test bagi semua pegawai dan guru di sekolah dan hasilnya semua non-reaktif. Selain di SMP Negeri 3 Surabaya, Pemkot juga melakukan rapid test massal kepada semua pegawai dan juga guru sekota Surabaya secara bertahap. Beliaunya itu kan seminggu kemarin itu dirawat di Rumah Sakit Malang. Ya kan ada indikasi kalau DB itu. Jadi sebelum dirawat malah beliau melakukan fit-count dengan lembaga UNICEF seperti itu. Itu hasilnya positif atau berapa? Jadi ini menurut keterangan awal ya tadi saya tanya ke teman-teman dinas kesehatan ya positif. Jawa Timur kembali menempati peringkat pertama kasus positif corona. Dalam kunjungan ke Jawa Timur, Presiden Joko Widodo sempat meminta Pemprov memperbaiki kinerja penanganan COVID-19. Presiden Joko Widodo mendatangi Jawa Timur Kamis kemarin untuk meninjau langsung posko penanggulangan dan penanganan COVID-19. Kunjungan Jokowi tersebut terjadi di tengah lonjakan kasus positif virus corona di Jawa Timur. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Jokowi sejak pandemi virus corona di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan agar Provinsi Jawa Timur hati-hati karena angka positif di Jawa Timur mengkhawatirkan. Presiden memberi waktu 2 minggu agar pengendalian dapat terintegrasi. Masih 70% yang nggak pakai masker. Ini angka yang gede banget.
Oleh sebab itu saya minta, hari ini juga saya minta kepada gugus tugas nasional, Pak Menteri Kesehatan, kirim masker sebanyak-banyaknya ke Surabaya, ke Jawa Timur. Yang kelima, dalam saya titip ini utamanya kepada gubernur, bupati, dan wali kota, agar setiap membuat kebijakan, agar setiap membuat policy selalu merujuk pada data sains dan juga saran dari saintis. Jangan kita membuat kebijakan, membuat policy tanpa melihat data. Jawa Timur diketahui menjadi zona merah COVID-19 lantaran kasus positif yang terus melonjak signifikan. Hingga hari ini pun Jawa Timur kembali menempati peringkat pertama atas jumlah kasus COVID-19 di Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan.